jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema atau judul games kali ini adalah pesan semesta untukmu untuk hubungan dan percintaanmu. Kira-kira bagaimana Virgo? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah game, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja. Ataupun kamu bisa pakai untuk mengintrospeksi diri kamu ya, dan bisa juga mencari solusi dari permasalahan yang kalian hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Virgo, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Pesan semesta untuk hubungan dan percintaanmu. Virgo, Virgo, Virgo. Kita lihat apa yang terjadi Virgo. Oke, wah Virgo. Saya lihat di sini ya, kamu nih kayaknya penuh dengan dusta. Wah, penuh dengan dusta gimana nih Kak Ica ya? Artinya kamu menipu diri sendiri. Betul kan Virgo? Kamu mau itu dikatakan atau mungkin membuat orang itu bahagia. Ya, jadi kamu tuh selalu ingin buat orang bahagia. Ikut aja kata orang, ikut aja kata orang. Atau sedikit-sedikit takut dibilang ini, takut dibilang itu. Ya, Virgo, kenapa bisa seperti begitu? Harus percaya diri. Saya di sini kamu kayak macam kurang pede, padahal kamu punya potensi yang sangat luar biasa, Virgo. Ya. Begitupun dalam percintaan. Nggak pede, takut kurang, takut ini, nggak bisa itu. Nggak usah terlalu menuntut kesempurnaan, karena kamu juga tidak sempurna. Ataupun kamu bersusah payah untuk mencari kesempurnaan supaya dia selalu ada untukmu. No. Kalau memang dia memang betul-betul sayang dan cinta sama kamu, pasti dia akan menerima kamu apa adanya. Kalau seandainya orang itu memang tidak sayang dan tidak cinta, berarti memang dia hanya persinggahan aja. Persinggahan dalam artian dia cuman hanya datang pas lihat kamu sudah tidak mempunyai yang terbaik, yang level dia ya, yang terbaik. Ya, karena mau kamu ada apanya kan, bukan apa adanya kamu kan, pasti dia akan pergi. Dan kamu jangan sesali itu. Kenapa? Karena kan dia tidak pantas untukmu. Ya. Seakan-akan, wah saya harus begini supaya pasangan saya nanti membahagiakan saya. Saya harus punya rumah, saya sudah harus punya mobil supaya dia betah sama saya. No. Harta itu ya, bukan jaminan, tapi pelengkap. Jaminan sesungguhnya dari hati. Banyak orang punya harta banyak tapi nggak langgeng dalam rumah tangga, dalam percintaan. Putus nyambung, padahal dia banyak duit. Makanya saya bilang itu hanya pelengkap. Tapi yang abadi dalam hati. Kamu kan maunya begitu. Saya kasih dia 5.000, berharap dia kasih saya 5.000. Atau ya kalau bisa 10.000 ya. Tapi begini dia gak memberikan kamu apa-apa, kamu langsung down. Padahal apa? Ada orang lain yang semesta menitipkan untuk bisa kasih kamu 5.000 atau 10.000 nantinya. Makanya saya bilang kalau membuat apapun harus ikhlas. Ya, ini saya lihat di sini ada beberapa ya kalau dalam hubungan ya. Ataupun percintaan ya, materialistis ya. Jadi kamu mendapatkan sahabat-sahabat yang angkuh, sombong ya, ataupun mungkin ya setidaknya mungkin kamu mau orang yang cantik, padahal cantik itu juga butuh duit ya. Contohnya ganteng juga butuh duit ya. Kalau seandainya dia apa ya,
tidak gratis-gratis aja nggak ada duit ya nggak bisa. Sabun aja kita mandi pakai duit. Karena memang sih di sini kamu berteman dengan orang toksik ya, yang hanya fokus pada materi, yang hanya fokus pada apa yang dia punya, ataupun kesombongan, ataupun pencapaian-pencapaiannya. Dan itu kamu terapkan dalam hidupmu, supaya apa? Dikatakan setara. Padahal mungkin kamu tidak seperti mereka. Ingat, jangan jadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Saya lihat di sini ada penantian, kapan ya saya punya ini, kapan ya saya punya ini. Gak usah kapan-kapan, bisa, pastinya bisa. Waktunya aja kita nggak tahu. Sekarang jangan banyak lamun, banyak action. Kamu nih banyak lamun aja. Kapan ya saya punya mobil, kapan ya saya punya rumah, kapan ya saya punya pacar. Benahi dirimu saat ini untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Apakah saya bisa Kak Ica? Bisa. Saya bisa kaya? Bisa. Saya bisa bahagia? Bisa. Gak ada yang manusia yang gak bisa bahagia. Tinggal waktunya kapan itu kita gak tahu. Bahagia seperti bagaimana yang kamu mau. Ya, karena tolak ukur artinya orang itu kan punya nilai kebahagiaan sendiri-sendiri. Contohnya orang lain aja mungkin dengan makan apa ya kalau dibilang, makan nasi goreng aja udah bahagia. Tapi ada juga orang yang mau bahagianya tuh pada saat makan di restoran mahal gitu. Ada juga yang bahagia. Ataupun mungkin kamu cuma makan di pinggir jalan, warung-warung pinggir jalan, ataupun di tenda-tenda, itu sudah nikmat. Nah itu ukuran orang itu kan bahagia beda-beda. Tetapi kamu ini mengukur kebahagiaan orang dari dirinya, bukan dari dirimu. Contoh, kamu tuh orangnya sederhana, tetapi karena kamu bergaul dengan orang-orang kelas atas, jadi ikut gaya hidupnya seperti mereka, yang mana kamu tidak mampu dengan gaya hidup kelas mereka. Dan yang kedua, kamu gak nyaman juga, tetapi dinyaman-nyamankan supaya dibilang mereka dia seirama dengan kita, jadi dia masuk link kita. Ya, seakan-akan kamu gak asik, pergi aja, tapi oh dia bisa berbaur, oke kamu sini, mari ikut saya. Ya, padahal hatimu lagi, saya gak enak nih makan yang restoran gak kenyang juga, makan lagi pada ribet, banyak sendoknya. Ya, gak tahu nih sendok apa, garpu apa modelnya ya. Minum lagi mahal, cuman kopi aja. Ya, coba saya ngopi di warung, bayar sedikit, enak, bisa tambah air panas gratis, ya, gula juga bisa gratis, ya, atau malah bisa dapat gorengan gratis. Bener kan? Kan biasa kalau ibu-ibu tuh gorengannya udah mau tinggal 1-2, ini kasih gratis biasanya. Kalau di warung-warung pinggir jalan ya. Ya walaupun mungkin kondisinya kamu beli mungkin tinggal sedikit, mungkin dia kasih gratis lebih. Nah lebihnya itu kan harus disyukuri. Ya. Jadi jangan lihat dari segi orang, segi sudut pandang orang, tapi lihat dari dirimu. Saya lihat di sini kamu lelah. Dalam hubungan juga gitu. Kamu menuntut kesempurnaan karena kamu memberikan kesempurnaan. No. Apa adanya aja, kamu lelah. Ibaratkan kalau ranting kayu nih ya, kamu tuh ranting kayu yang kokoh, yang subur, tapi karena salah pupuk ya. Ini pupuk ini ya. Pupuk ini kan ibaratkan kita tahu bahwa itu akan menyuburkan, tapi karena salah pupuk atau dosisnya terlalu berlebihan, akhirnya kering, siap rapuh aja. Nah itu karena terlalu menggebu. Kalau orang bilang itu pupuknya terlalu berlebihan, takarannya akhirnya mati. Kan semua yang berlebihan itu gak bagus. Macam contoh, kamu punya talenta, kamu orangnya kreatif, saya lihat di sini ya. Tapi untuk memulai sesuatu tuh takut, bener kan? Takut gagal, takut dibilang ini, takut dibilang itu. Ngapain mau ikut orang? Pada saat kamu sukses, siapa yang bahagia? Kamu. Pada saat kamu menderita, siapa yang sengsara? Kamu. Pada saat kamu sukses, mereka datang. Pada saat kamu menderita, say goodbye. Tanggung masing-masing aja. Saya malah mungkin satu-satu keluar dari hidupmu karena kamu susah. Habis itu kamu mewek, menangis. Padahal kamu memang yang ada di circle orang toksik. Ya, kamu mau berhasil, bikin dirimu mandiri. Jangan ketergantungan sama si A, si B, si C. Ya, ataupun malah
Santai. Ada beberapa saya lihat di sini ya, santai aja. Ah, udah deh, pasrah aja sama semesta. Saya ikut aja. Semesta, ingat harus ada action. Semesta itu mau orang gerak. Bekerja pasti akan ada hasil, walaupun sedikit tetap disyukuri. Ibaratkan kalau di firman ya, ketuklah pintu maka pintu itu akan dibukakan. Ya. Kamu action dulu pasti akan ada hasil. Ketuk-ketuk pintunya gitu. Kalau nggak ada, kalau diketuk-ketuk baru nggak ada orang, berarti semesta mau kasih tahu bahwa itu nggak ada orang. Pergi ketuk pintu yang lain. Contohnya, ya kamu mau kerja buka warung nih. Terus di sini oh ternyata sepi, berarti tempat ini nggak cocok. Lihat nggak cocoknya di mana. Oh ternyata mungkin tempatnya ini kurang pasaran ya, artinya jarang orang datang, ataupun mungkin kondisinya harganya mungkin terlalu mahal. Dilihat. Tapi kalau memang tidak cocok karena hoki atau tempatnya, berarti kamu harus pindah, cari lokasi yang baru. Intinya kan harus action, bukan duduk diam hanya tanam minta-minta gitu ya. Padahal kamu tuh punya potensi untuk memberi. Dan ini juga satu, kalau kamu punya sesuatu, kamu memberi ke orang lain. Tapi orang-orang di sekeliling kamu yang betul-betul ada pada kamu nggak lihat. Ya ibaratkan kayak macam contoh anak istrimu, kamu nggak pedulikan mereka, bukan nggak pedulikan juga, tapi maksudnya terkadang kamu lebih prioritaskan orang luar. Padahal doa mereka ini paling ini loh, paling ampuh gitu. Dibandingkan orang luar yang kamu bantu tuh doanya nggak ampuh. Orang dalam kamu nih, entah suami, istri, anak, orang tua, apa yang satu dalam rumah. Kenapa? Karena dalam rumah itu mengandung energi positif, hidup akan baik. Selama energi rumah kamu itu mengandung negatif, ya sudah, hidup kamu tuh sampai pagi, sampai malam, sampai sore, udah panas semua di dalam. Sampai kamu keluar rumah pun ya, kerja nggak beres-beres. Kenapa? Karena aura rumah itu negatif. Makanya ciptakanlah kebahagiaan dalam rumahmu, supaya apa? Rezeki itu selalu mengalir. Kenapa? Karena ya dipenuhi dengan cinta kasih, energi positif ada. Bener kan? Kamu coba sekarang, saya lihat di sini ada beberapa Virgo yang nggak betah di rumah, lebih betah pergi kerja ya, ataupun lebih betah dengan sahabat-sahabatnya, cari kesibukan aja, dibandingkan di rumah pusing, stres. Ya karena aura negatif. Ya jangan terlalu banyak diam, utarakan juga apa yang kamu mau, supaya pasanganmu tahu apa yang kamu mau. Dia kan bukan jin, dia nggak bisa mengukur isi hatimu ya. Tahu apa isi hatimu ya, cuman semesta yang tahu. Ya harus diungkapkan. Kalau semesta kamu diam-diam aja, dia udah tahu apa kamu tuh palsu atau asli, hatimu itu busuk atau tidak. Tapi kalau istrimu atau sama manusia tuh, mereka perlu ungkapan, tindakan nyata, atau dibicarakan, diungkapkan. Ya jangan terlalu takut ya. Kalau kita penakut itu apa ya, sama saja energi negatif. Karena ada ketakutan. Ini kan kamu nih ketakutan ya, terutama dalam finansial nih ya, dalam soal cinta. Bingung melangkah, mau maju mundur. Saya nggak ada uang, mana dia suka saya. Saya mau begini, saya mau begitu ya, tapi aduh nggak ada duit. Saya mau kerja Kak Ica, tapi nggak ada duit. Kerja aja yang tidak menghasilkan duit. Kerja saja yang tidak mengeluarkan duit gitu. Maksudnya contohnya kamu jadi karyawan, atau kalau tidak kamu jadi reseller. Dibandingkan kamu main-main HP nggak jelas, TikTok ya. Contohnya nih ya, TikTok goyang-goyang. Aduh, kalau TikTok goyang-goyang dapat duit nggak jadi masalah. Ini TikTok goyang-goyang nggak ada dapat duit. Lebih baik kamu jadi konten kreator kan. Ya syukur-syukur kamu TikTok bisa dapat endorse, ya nggak apa-apa. Tapi ini kan ada beberapa yang TikTok kan nggak ada duit, HP aja nonton konten orang yang dapat berkat, kamu nggak dapat apa-apa. Makanya di sini semesta mau sampaikan, kamu harus action, harus pede. Kamu tuh multi talenta loh. Di sini kamu tuh terlalu banyak keraguan. Sebenarnya keraguan itu yang membuat keraguan itu adalah dirimu sendiri. Ketakutan itu adalah ketakutan dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Dalam hubungan juga komunikasi kurang. Kadang-kadang mau komunikasi langsung pikiran negatif. Wah saya dimarah nih. Kalau macam ada perbedaan visi misi ya, atau prinsip ya. Wah saya dimarah nih.
wah ribut lagi nih, cerewet lagi nih. Padahal maksudnya kan dalam komunikasi antar pasangan kan seperti begitu, bukan marah, tapi berdebat itu kan perlu. Namanya juga manusia, pasti itu nggak mungkin sevibrasi, vibrasi, satu pemikiran. Jadi jalan tengahnya yang diambil, ya. Malah saya lihat di sini ada juga beberapa dari Virgo, kalau ada masalah ya sudah lari dari kenyataan aja, lari dari masalah. Udah, saya mau hidup happy aja. Ya mungkin happy saat ini, besok kamu dapat karma gimana? Contoh ya, ada beberapa yang mungkin saya lihat di sini konflik dengan pasangannya, ya, tapi diam-diam aja, serasa tidak mempunyai masalah. Ya sudah, nggak apa-apa. Ataupun mungkin kamu merasa bahwa kok pasangan saya nih tidak menghargai saya. Ya nggak apa-apa. Selama kamu berbuat baik, pasti karma ke depan akan baik. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, ingat karma di depan itu, kamu nggak bisa lari dari karma. Apalagi kalau karma buruk. Dia tidak akan membalas, tapi semesta akan membalas. Untuk apa? Untuk kamu bisa mendapatkan pelajaran berharga. Supaya kamu jangan mengulangi kesalahan yang lalu. Ya, supaya kamu jadi pribadi yang lebih baik. Tapi memang saya lihat di sini, kamu tuh kebanyakan ke orang lain baik, ke diri sendiri ini yang nggak baik. Jadi ibaratkan kamu jadi duri dalam daging. Bukan orang lain yang mencelakaimu, tapi dirimu sendiri yang mencelakai dirimu. Karena apa? Karena insecure, ketakutan dalam dirimu, ragu-ragu. Ya, bahkan untuk mengambil keputusan untuk dirimu sendiri saja kamu tidak tegas. Bingung. Tapi keras hati juga. Kalau kita berikan masukan, gak mau dengar. Macam contoh saya nih, saya berikan masukan, pasti kamu dalam benak kamu, Kak Ica bicara banyak kok, biarin aja. Ataupun ada yang komentar, terima kasih Kak Ica sarannya, tapi nggak ada pelaksanaan, cuman dengar doang. Ya, jadi saya bicara ini kan ibaratkan gini, kalau saya bicara bukan berarti saya yang akan membuatmu bahagia, membuatmu sukses, tapi dirimu sendiri. Saya cuma memberikan wejangan. Ini pesan semesta untukmu supaya hidupmu jauh lebih baik. Kamu mau mendengarkan silahkan, tidak juga tidak jadi masalah untuk saya. Karena saya punya beban udah hilang. Kenapa? Tugas saya sudah selesai. Saya menyampaikan kepada siapapun dan saya tidak memanggil Anda untuk mendengarkan. Kalau kamu mendengarkan ini berarti ada panggilan jiwamu. Ada pesan semesta yang mau dia sampaikan kepada dirimu. Artinya semesta mau hidupmu jauh lebih baik supaya kamu hidupmu lebih baik. Kamu dengarkan ini dan lakukan gitu. Kalau kamu tidak lakukan ya sama saja bohong. Ngapain kamu buang-buang waktu untuk mendengarkan readingan saya? Tapi kalau kamu berpikir positif, berarti dalam readingan ini ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan kepada saya untuk hidup saya jauh lebih baik. Berarti saya harus lakukan, bukan hanya mendengar aja. Saya di sini kamu tuh mendengar, tapi pada saat 1-2 jam kemudian kamu bergaul dengan orang yang toksik lagi, kamu juga mendengar orang toksik lagi. Cepat beradaptasi, beradaptasi di lingkungan yang nggak tahu. Syukur-syukur kalau lingkungan bagus, kamu bisa menjadi pribadi yang baik. Tapi kalau lingkungan jelek, wah repot. Ya, dan ini masalahnya kamu di lingkungan toksik. Dan salah satunya juga kamu menjadi toksik buat dirimu sendiri. Contoh, tuh orang ya bajunya kok kayak nggak gaya sekali. Ini contoh ya. Ya padahal kalau dibilang orang mau gaya tidak itu kan urusan dia. Kok kampungan sekali tuh gayanya ya. Kamu mungkin kelompok kamu ya serasa macam kelompok kamu tuh paling star sudah. Jadi cerita-cerita orang, padahal orang itu mungkin dia punya gaya sudah nyaman aja. Mungkin karena dia nggak punya duit, ya. Jadi dia pakai seadanya, ataukah mungkin kenyamanan. Makanya dia pakai baju gitu, gayanya gitu, stylenya gitu. Tapi dia mengukurkan dari dirinya yang stylish, yang high heels, yang make up, yang ini, yang itu. Terus kamu ikut karena tidak mau dikatakan kampungan. Padahal gaya kamu bukan seperti gitu. Gaya kamu tuh santai, casual begitu mungkin. Tapi harus seperti kalau seandainya kamu cewek ya harus betul-betul feminim. Akhirnya kamu sudah habis di biaya,
nggak nyaman, biaya perawatan tinggi ya. Mungkin kamu pakai make foundation dan apa nggak cocok, akhirnya jerawatan, biaya lagi untuk ini. Akhirnya kamu stres. Kenapa? Karena mengikuti gaya hidup orang lain. Kenapa? Karena kamu takut dikata-katain. Begitupun pada saat kamu down. Kamu lagi kere nih. Wah, dia kere nih. Ya sudah, nggak apa-apa. Buktikan bahwa besok saya tidak kere lagi. Kan roda berputar. Kenapa langsung kamu tuh langsung kok sedih bilang saya kere ya? Langsung masukkan dalam hati. Ih, awas ya. Kamu bilang saya begitu. Nanti kalau saya punya duit, saya nggak akan bagi kamu. Ini contoh ya. Jadi kamu kan sudah mempunyai pemikiran negatif. Padahal seharusnya nggak usah. Kamu gak usah mau pikiran negatif orang langsung masuk di dalam hati, tapi bagaimana caranya supaya kamu memperbaiki dirimu supaya lebih produktif dan menghasilkan duit, supaya buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Bukan kasih masuk negatif langsung down, langsung aduh ya ampun saya kere, besok lagi kere, ya besok kere-kere lagi. Ataupun mau dapat uang cepat, gak usah. Syukur-syukur kita mendapatkan uang cepat ya. Disyukuri. Dapat uang sedikit juga ya disyukuri. Karena apa? Dari kecil adanya uang besar tuh dari uang kecil loh. Cuman sekarang kita bisa mengelola tidak. Contohnya kamu tidak menghargai uang kecil, kapan kamu bisa mendapatkan uang besar? Maksudnya apa? Kayak nabung. Kalau cuman uang kecil 2.000 ya udah belanja apa. Tapi coba 2.000 kamu tabung di celengan. Ya, tiap hari. Gak rasa setahun sudah berapa? Ya, itu per hari loh. Itu anak-anak kecil kita kalau mau dulu ya, waktu masih saya zaman TK dulu ya, saya di uang jajan dulu kan saya sudah jajan ya. Tapi uang jajan saya lumayan ya. Ya pokoknya perekonomian keluarga ayah saya dan ibu saya bagus ya. Jadi saya punya uang jajan, saya tabung 1.000, dulu masih 1.000. Ya mungkin kalau sekarang apa ya, jajan tolak ukurnya apa ya, mungkin 5.000 ya. Jadi uang jajan saya 10.000 untuk anak TK. Wah, ya nggak TK juga sih, SD lah, SD kelas 1. Ya pokoknya masih kecil. Kalau TK dulu masih dibelikan. Kalau SD udah pegang uang sendiri, jadi sudah bisa mengatur keuangannya sama. Jadi tidak dibilang ini habis ya, tapi orang tua saya ataupun siapa yang kasih duit ya, mama atau ayah, kasih uang, kalau memang habis ya habis, dan memang besok lagi dikasih. Tapi kalau ada lebihnya, sisanya ditabung. Saya nggak rasa pada saat akhir tahun ya atau kapan celengannya penuh, wah ternyata banyak juga. Akhirnya saya kasih mama lagi. Nah itu ya, jadi harus bisa menghargai uang yang kecil. Kamu itu kadang-kadang tidak menghargai uang kecil. Dalam tanda kutip juga tidak menikmati proses. Ada beberapa yang menikmati proses, tapi dalam hati tuh enggak gitu. Mau terburu-buru untuk sukses, cepat. Padahal semesta mau mengajarkan untuk menuju kesuksesan ini, itu harus perlu proses. Sama seperti kalau kita bangun rumah kan, fondasinya harus dikuatkan dulu. Tidak mungkin kamu langsung bangun atap, rangka-rangka dan atap, ditiup angin langsung roboh. Yang mana kamu harus fondasinya digali dulu, cornya dikasih kuat, pakai semen batu yang bagus, yang kuat, dan besi-besi yang supaya kuat, kokoh. Nah itu ya, jadi harus berani ya, harus mandiri. Jangan hanya berharap si A bantu saya, si B bantu saya. Besok dia nggak bantu kamu gimana? Atau besok mungkin dia sudah nggak ada di, contoh ya, nggak ada di dunia ini gimana? Contoh nih, macam orang tua. Masih ada ayah saya, masih ada om saya, tante saya. Tapi kalau mereka sudah nggak ada di dunia atau mereka pergi ke tempat lain, terus siapa yang mau backing kamu kalau kamu manja begitu? Tapi bukan berarti saya bilang Virgo semua manja, no ya. Ada beberapa. Kalau memang kamu rasa kamu manja, berarti perbaiki. Kalau memang kamu merasa bahwa Kak Ica saya nggak manja, berarti readingan ini bukan untukmu. Karena saya mengambil energi yang paling dominan, paling banyak, dan memang walaupun paling sedikit, tapi semesta mau bilang harus diungkapkan di sini ya, ungkapkan supaya kamu tahu bahwa ternyata karakter saya begitu toh. Harus saya rubah. Ingat ya, saya cuma bilang kamu itu orang yang paling beruntung di dunia. Ya.
Jadi harus mindset itu ada di situ. Walaupun mungkin kondisi saya terpuruk Kak Ica. Ingat, harus mindset itu kamu orang paling beruntung di dunia. Sudah itu aja, nanti pasti keberuntungan itu akan datang pada dirimu. Tapi kalau aduh kok saya ini paling sial sekali ya. Kenapa saya dilahirkan ya? Kenapa saya hidup begini ya? Ya sudah. Tidak lama nanti itu kesialan berentetan datang. Entah kamu dapat marah dari mana, terus mungkin kamu jatuh, ban motor pecah, ataupun ribut dengan pasangan, atau mungkin mungkin laptop rusak padahal banyak ada belum selesai date date sudah mau dikumpul nih ya. Tugas masalah lagi di laptop atau apa ya, macam-macam servis, keluarkan duit lagi, atau kamu sakit migrain macam-macam. Makanya itu yang saya bilang, mindset kamu itu harus saya adalah orang paling beruntung di dunia. Sudah itu aja. Camkan dalam kepalamu. Saya orang paling produktif di dunia. Saya orang paling kaya di dunia. Mungkin kalau mau dibilang Kak Ica terlalu ketinggian bicaranya. Ya memang kalau kita mau hidup enak kan harus mempunyai hal impian yang tinggi. Kalau kita punya cita-cita, nggak mungkin kita mau cita-cita yang rendah kan. Pasti harus yang bagus-bagus, yang tinggi. Dan cita-cita itu gratis. Lebih parahnya kamu nggak punya cita-cita, ya sudah nggak mau cita-cita, nggak mau kerja. Ini cita-cita kan ibaratkan gini, ataupun mungkin cita-cita tapi cuman cita-citaan aja ya. Jadi cita-cita nih maksudnya ada motivasi untuk dirimu mengejar cita-citamu gitu. Oh saya mau jadi dokter, oke, motivasi saya supaya bisa jadi itu motivasi saya, bisa tujuan saya. Terus supaya saya bisa jadi dokter, apa yang harus saya lakukan? Nah itu, saya manusia paling kaya di dunia. Supaya saya kaya, apa yang saya lakukan? Dikerjakan, bukan hanya pikir. Itu kan kamu kan pikir, wah saya kerja apa ya? Saya kerja apa ya? Tapi kerja begini, ini untungnya begini, ruginya gini. Sudah, nggak rugi nanti dapatnya. Jadi begitu, kamu berpikirnya rugi aja. Padahal di action dulu. Macam contoh saya lihat di sini ada konten kreator ya. Mungkin kamu mau jadi konten kreator, atau mungkin sudah ada jadi konten kreator. Kalau seandainya mau jadi konten kreator bingung, channel apa, bahas apa, alatnya apa. Ini kurang, jadi nggak jadi. Padahal jalan aja dulu. Orang sukses konten kreator dulu nggak pakai alat lengkap kok. Dia malah ngakal-ngakalin. Ya, macam saya sini cuma pakai blitz aja. Ya, pakai modal HP doang. Tapi isi dan makna dari yang kamu punya itu tujuannya apa? Supaya orang tertarik. Bukan berarti kita harus punya lighting, ini, macam-macam. Jalan aja dulu. Sama seperti dulu saya. Ya. Dulu saya di awal-awal jadi konten kreator tarot ya. Saya bicaranya juga sampai ada orang bilang gini, Kak Ica, kok bicaranya mungkin masih ada ya. Coba kalian buka-buka yang lama. Karena saya pikir bahasa apa yang tepat supaya bagus gitu. Sekarang tuh masih terbata-bata ya, bahasanya kurang bagus mungkin ya, bahasa Indonesia ataupun yang baik dan benar itu belum bagus sekali, tapi setidaknya sudah lumayan dibandingkan dulu. Dan itu perlu proses pembelajaran. Kalau memang dari dulu saya tidak belajar dan saya harus kursus bahasa Indonesia lagi, terus kapan dong saya bisa? Tapi seiring waktu pasti kamu akan mempunyai pengalaman, sama seperti saya pengalaman. Walaupun memang perlu dibenahi sedikit demi sedikit. Nah ini sama dengan kamu itu sudah punya talenta, sekarang kamu berdayakan tidak? Begitupun dalam hubungan, harus ada komunikasi, jangan diam-diam, harus bisa menerima pasangan apa adanya. Gak usah terlalu saya sudah menerima apa adanya tapi dia gak menerima saya apa adanya, terserah, dia punya karmik sendiri nanti, dia punya karma sendiri. Kamu fokus pada dirimu, gak usah fokus pada orang-orang lain. Kamu nebar kebaikan, pasti akan mendapatkan kebaikan, entah dari dirinya atau entah dari orang lain. Sudah itu aja ya, karena apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Ada yang bilang, Kak Ica, saya nipu tapi saya diam-diam. Ya sudah, gak apa-apa, tapi kamu gak bisa menipu Tuhan ya. Ada yang bilang, saya nipu aja, kan tidak ada yang ketahuan, biar nanti kalau masuk neraka kan urusan saya. Aduh ya ampun, pakai neraka lagi. Itu kadang-kadang ini ya, ada beberapa subscriber berbicaranya agak sedikit gimana gitu ya, bicara neraka dan surga itu ya. Kalau menurut pendapat saya, kita bicara spiritual, kita semua tuh pasti masuk neraka sih.
Ya karena mungkin kita manusia berdosa ya, kita harus diampuni dulu. Tuh, semesta udah bilang kita semua nih makhluk berdosa kita nih. Dan memang kenyataan kan. Tetapi untuk neraka dan surganya itu semesta akan memberikan kita semua itu ke surga, serius. Kita punya neraka itu adalah karma-karma yang akan kita dapatkan di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya. Ya. Jadi kita bayar apa yang kita lakukan saat ini di dunia ini, bukan di surga nanti kita atau neraka nanti. Neraka itu ada di dunia ini. Makanya banyak orang toksik, banyak kemalangan, ketakutan. Ini sebenarnya neraka. Yang mana harus kamu buat supaya menjadi surga. Jadi surga dan neraka itu ada di dirimu. Sekarang kamu mau mendapatkan, sekarang kamu mumet. Kamu dapat neraka tidak? Iya, neraka. Padahal kamu bahagia, kamu dapat surga tidak? Surga. Tapi kalau kamu mati, ragamu mati, jiwamu hidup kembali nanti, reinkarnasi. Dan itu kamu akan membayar karmamu. Apakah karma buruk atau karma baik? Di mana masa lalu dari kehidupan sebelumnya akan kamu bawa di kehidupan berikutnya. Jadi gak usah terlalu berpikir surga dan neraka itu urusan nanti. Sekarang kamu pikir aja yang saat ini. Makanya itu yang saya bilang ya, kamu tuh berpikir negatif, wah nanti orang bicara ini, bicara. Mulai aja dari sekarang. Yang pastinya kamu tidak merugikan orang, kamu berbuat yang terbaik, itu yang kamu lakukan. Jangan mau kedengar kata orang. Sukses dan bahagianya kamu adalah ditentukan dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain, bukan juga dari saya, bukan dari orang tuamu. Ya, orang tua mungkin kasih sekolah kamu aja, tapi belum tentu kamu sekolah bisa jadi kaya seperti orang tuamu kalau kamu kaya ya. Syukur-syukur kalau kamu bisa memanage dengan baik. Ada yang bilang, Kak Ica dia kaya karena kan kaya dari keturunan. Ya, tapi untuk mempertahankan kekayaan juga itu tidak gampang. Jadi jangan berpikir wah dia kaya karena dia memang kaya udah dari lahir. Tapi untuk mempertahankan kekayaan itu juga susah. Jadi jangan berpikir negatif, apalagi kamu ya, atau saya gitu, atau siapalah, maaf bukan kamu ya. Contohnya yang dengar aja ya. Ibaratkan ada beberapa yang udah miskin tapi nggak mau kerja. Nah ini, padahal punya potensi, nggak cacat. Wah ini sudah, saya cuma mau durasi 13 menit tadi ya, tapi kenapa semesta langsung sampai sudah 32 menit ini. Wah berarti kamu nih banyak kepahitan nih Virgo. Betul tidak? Menipu diri sendiri. Sampai saya sudah berkoar-koar nih. Saya kira barusan 13 menit. Ternyata udah 32 menit ya. Semoga kamu gak ini ya, bosan mendengarkan ya. Karena kan ceritanya belum habis nih. Apa kita lanjut sampai 1 jam? Tapi ya seperti begitu. Itu secara garis besarnya ya. Secara mendalamnya nanti kamu perbaiki sendiri ya. Apa yang saya ucapkan. Kalau memang tidak ada pada dirimu yang saya ucapkan berarti bukan untukmu. Ambil saja yang ada pada dirimu yang harus diperbaiki. Ingat, banyak orang yang menyayangimu. Jangan merasa sendiri. Terkadang kamu menutup diri. Ya. Dan difilter juga, kalau memang orang itu baik, berarti kamu bisa dekat dengan dia. Tapi kalau memang orang itu tidak baik, jangan terlalu dekat. Tapi bukan berarti memusuhi. Kamu kan langsung memusuhi. No, ya. Karena kita nggak tahu. Jangan sampai 1-2 tahun ke depan dia menjadi pribadi yang baik, dia bisa menjadi berkat buatmu, dia bisa membantumu. Jadi kita harus tetap bisa memberikan pemaafan buat siapa saja ya. Oke, seperti gitu ya Virgo ya, semoga resonate untuk kamu. Dan maaf kalau ada kesalahan ataupun apapun yang saya ucapkan ya, baik yang tidak berkenan di hati kamu, karena mungkin agak sedikit panjang ya. Saya nggak tahu saya berkuar-kuar tentang kamu, tetapi yang pastinya untuk kebaikanmu. Jadi ambil yang positif, dan saya bukan membuat hidupmu jelek ataupun mungkin membongkar atau menjelek-jelekan kamu. No ya, saya sayang kamu ya. Ini pesan semesta, bukan saya hanya perantara. Jadi kalau kamu mau komplain ke Tuhan ya. Karena Tuhan mau kasih nasihati kamu lewat saya gitu ya. Dan mungkin cara saya yang mungkin kalau cara bicaranya itu yang saya minta maaf ya. Karena ada beberapa Virgo yang sok tahu padahal memang benar. Saya nggak sok tahu ya. Saya ya 85% akurat ya. Bukan sok tahu, tapi bukan saya yang ini, dari semesta ya. Ya seperti gitulah. Saya bingung mau bicara apa lagi. Sudah banyak soalnya yang saya ucapkan. Dan semoga apa yang saya ucapkan ini
bisa dilaksanakan, jangan hanya didengar ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu Virgo ya. Semoga resonate dan bermanfaat untuk kamu, dan saya doakan semoga ke depan jauh lebih baik hidup kamu dan keluarga ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.